Kemudian kita bisa kembangkan lagi LCD ini ya. Saya tambahkan button dan ini potensio untuk monitoring seperti contoh input kemarin ya. Input kemarin kan kita memonitor status button ini dan status potensio ini lewat serial monitor. Nah, ini kita coba kalau kita memonitor lewat LCD. Ya, jadi tidak menggunakan serial monitor tapi menggunakan LCD. Nah, untuk penggunaannya nanti button ini saya set pull up. Nah, itu apa pull up? Dibuka-buka lagi slide-nya ya. Sudah saya share slide-nya. Jadi pull up ketika dia tidak ditekan nilainya 1, ketika ditekan nilainya 0 nanti. Ya, ini untuk button terhubung ke pin 2. Ya, di rangkaian juga sama. Button ini yang putih ini, kabel putih, ini terhubung di pin 2 di atas ini. Pin 2. Kemudian nanti untuk potensio sebagai contoh data analog, di sini ada potensio ya. Kalau datanya analog, saya hubungkan dengan pin A0. Ini juga sama kalau kabelnya di sini warna orange ya. Potensio ini A0. Nanti datanya harusnya analog di situ, di bagian potensionya. Nah, mari kita coba coding untuk menampilkan data di button dan potensio ini agar tampil ke LCD di bawah. Untuk codingannya ini masih yang codingan sebelumnya tadi. Kita sedikit ubah ya. Ini masih codingan yang sesuai tampil di LCD. Kita ubah, kita bikin variabel dulu, variabel untuk button. Jadi misalkan integer button gitu ya. Nilainya dari mana integer button ini? Yaitu nilainya dari pembacaan nih, pin yang terhubung dengan button, yaitu pin digital 2 atau pin 2. Jadi nanti pembacaannya digital read pin 2. Nah, seperti ini. Dan pembacaan analog dari potensio. Potensio sudah terhubung ke potensio yang ini ya. Kalau yang sebelah kiri untuk mengatur kontras LCD, yang kanan ini untuk sampel saja data analog. Ini terhubung ke A0, analog 0 di bagian sini nih, A0. Maka kita bikin variabel analog misalkan atau potensio, pot. Karena ini datanya analog, maka analog read di pin A0. Kalau analog pakai A ya, A0. Kita bersihkan layar. Kita set di kursor 00 untuk menampilkan mungkin teksnya, mungkin di sini data digital dulu ya. Digital sama dengan spasi. Kemudian ini dihapus saja yang bawah ini. Kita copy saja dari sini ya. Kita melanjutkan kursor setelah digital 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti mulai di kolom ke 10. Sini 9. Maka kita print data di button. Data yang atas ini ya, integer button, kita ketikkan langsung tanpa tanda petik. Ingat, kalau tanda petik berarti kita menuliskan string di sini. Kita menuliskan teks di sini. Kalau tanpa tanda petik, kita menuliskan variabel yang ada. Kita copy lagi. Copy sini saja. Kemudian data analog. Analog sama dengan kita mulai dari baris kedua. Ini adalah data yang ada di pot atau potensio. Kita kasih delay 200 saja. Nah, mungkin seperti ini. Titik koma jangan lupa. Kita coba upload. Nah, di situ akan muncul ya data digital, data analog. Kalau digital kita tekan, maka nilainya akan menjadi 0. Nah, seperti ini. Kalau kita lepas 1, ini menandakan bahwa data pada digital ini kita setting atau pada button ini kita setting sebagai pull up. Pull up ketika tidak ditekan nilainya 1, ini ya, tidak ditekan nilainya 1, kita tekan, saya tekan. Nah, nilainya menjadi 0. Saya lepas jadi 1. Ya, ini kabelnya agak kendor. Ketika saya tekan nilainya 0, saya lepas jadi 1. Di bawahnya juga ini adalah data analog ya.
Jadi kalau saya putar ke kanan, ini saya putar pelan-pelan, nah value-nya akan bertambah. Nah, menandakan bahwa kita bisa memonitoring data lewat LCD. Jadi tidak harus lewat serial monitor. Nah, data ini digital dan analog ini juga bisa kalian ubah ke sensor. Jadi kalian nanti main-main dengan sensor, diubah ini inputannya bukan dari button atau potensio ini, tapi dari sensor. Kalau button di sini adalah contoh implementasi sensor digital atau data digital. Kalau potensio ini adalah contoh implementasi data atau sensor analog. Ya, jadi kita putar, kalau maksimal harusnya nilainya 1023. Nah, ini maksimal. Kalau minimal nilainya 0. Nah, kalau tengah-tengah ya 5 lah, 500-an. Kalau kurang cerah, pin yang terhubung di sini nanti bisa kita terangkan, kita redupkan. Nah, ini cerah sekali, agak redup. Nanti kalau kabelnya terlalu semrawut seperti ini, kita bisa menggunakan I2C. Nah, kalau kabelnya tadi terlalu semrawut ya, kita bisa mengakalinya dengan I2C, LCD I2C, bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang digunakan hanya 2 kabel saja di sini, SDA dan SCL. Ya. Tapi sebelum menggunakan I2C, kalian harus mendownload dulu library Liquid Crystal I2C pada Arduino IDE-nya. Di bagian Sketch, kemudian Add Library. Kita harus download dulu library-nya di bagian Sketch, kemudian Include Library, Manage Library. Dicari di sini Liquid Crystal underscore I2C. Nah, ini ya, Liquid Crystal I2C. Nah, punya saya sudah installed. Nah, silahkan punya kalian yang belum diinstal dulu. Nah, kalau sudah menginstal, tinggal nanti menggunakan di Arduino IDE atau Mega atau apapun terserah ya. Nanti dikoneksikan dengan SDA dan SCL. Dimana nanti koneksinya kurang lebih seperti ini, hanya membutuhkan 2 kabel SDA dan SCL serta 2 kabel untuk power. Yang jadi masalah nanti untuk mencolokkan SDA atau SCL ini di bagian mana, kita harus cek dulu datasetnya untuk Arduino yang kita pakai. Misalkan di saya Uno, ya kalau Uno tinggal dicari saja di situsnya arduino.cc. Nah, di sini ada keterangannya ya. Uno atau Ethernet, SDA-nya di analog 4, SCL-nya di analog 5. Nah, ini ada Mega, Leonardo, Dew, dan lain sebagainya, lokasinya berbeda. Jadi karena I2C ini menggunakan komunikasi I2C SDA dan SCL, jadi kita harus cari dulu di mana port atau pin SDA dan SCL. Kalau di Uno ini ya, terangannya. Langsung saja dicek, atau mungkin kalian pakai Wemos, tinggal googling saja di mana letak SDA dan SCL untuk Wemos. Nah, SDA masuk ke port pin atau port SDA, SCL masuk ke pin SCL. Nanti penggunaan I2C ini tinggal langsung diketikkan ya, library-nya kita masukkan Liquid Crystal I2C, kemudian kita panggil Liquid Crystal namanya, kalau di sini LCD, address-nya atau alamat I2C-nya. Ini secara default ini 0x27, harusnya sudah ketemu ini. Dan ini kolom, ini barisnya. Penggunaannya tinggal langsung seperti ini. Inisialisasinya kalau LCD standar, Liquid Crystal standar, itu LCD.begin atau namanya .begin. Kalau ini harus 2 tahap ya, inisialisasi atau init dan backlight untuk menghidupkan layarnya. Baru coding seperti biasa. Nah, mari kita langsung ke alat. Nah, alatnya seperti ini kurang lebih kalau kita perhatikan. Jadi I2C-nya sudah terhubung, ini langsung direct contact dengan LCD-nya ya. Semua langsung terurutan. Kakinya juga sama, 16 semua. Nah, kemudian di sini ground, VCC langsung, dan SDA serta SCL ini masuk sesuai dengan posisi SDA dan SCL di Arduino. Ini tombolnya seperti sebelumnya, yaitu tombol dan button untuk konfigurasi atau contoh implementasi inputan. Nah, kalau di sini ini sudah ada potensio ya, potensio. Ini potensio.
Nanti tinggal diputar-putar saja untuk mengatur tingkat kecerahan. Nah, ini tinggal putar-putar, sudah tersedia potensionya, sudah sepaket. Kita coba codingnya untuk menampilkan button dan potensionya. Kurang lebih kalau di bagian loop ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya di bagian ini ya, pemanggilan. Kita kasih atau kita tutup saja. Nah, pemanggilannya bagaimana? Ya, aktivasi pertama kita kasih nama untuk LCD-nya atau layarnya dengan cara nah seperti ini ya, liquid crystal underscore I2C, nama LCD kita. Punya saya kasih nama layar ini, kemudian ini address, ini kolom, ini baris, seperti itu. Kemudian kita aktivasi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi inisialisasi dan aktivasi backlight. Sudah, ini codingnya sama persis dengan coding LCD biasa. Jadi kita langsung upload saja. Oh, ternyata library-nya saya lupa. Ini library-nya liquid crystal underscore I2C. Nah, seperti ini ya. Kita upload. Nah, sudah terupload, maka akan muncul ya sesuai dengan codingnya. Di sini sudah muncul. Kalau kita tekan tombol ini pull up, nah tombolnya menjadi 0. Kalau kita lepas menjadi 1. Kalau kita putar potensionya, nah datanya data analog read ya. Jadi kurang lebih konsepnya sama saja, hanya saja ini malah lebih hemat kabel ya, menggunakan komunikasi I2C lewat kabel SDA dan SCL. Baik, kurang lebih demikian ya untuk LCD, baik itu menggunakan I2C ataupun tanpa menggunakan I2C. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Terima kasih.